Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Sebelum kita bersama-sama membaca kitab suci yang menjadi bahan bacaan leksionari hari ini, yang tentu saja Bapak, Ibu, dan Saudara membaca bersama dengan anggota keluarga di rumah. Mari memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pembacaan kitab suci, di dalam ibadah rumah tangga hari ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur atas setiap berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, Tuhan boleh mempersatukan kami di dalam persekutuan ibadah rumah tangga kami masing-masing. Tuntunlah kami di dalam kebaikan saat kami hendak mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus turun atas kami, memberkati kami di dalam pembacaan dan permenungan sabda firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, pun juga Roh Kudus Tuhan berkarya, memberkati hamba-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa ini, untuk dapat mewartakan kabar sukacita yang menguatkan dari-Mu saja. Kami menyerahkan keseluruhan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini bacaan Injil kita diambilkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Bacaan ini membawa kita pada permenungan bagaimana perasaan para murid ketika ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, menurut beberapa pakar psikologi, ada beberapa faktor kenapa kita takut ditinggal oleh orang yang kita sayangi. Baik itu dalam relasi dalam keluarga atau hubungan kisah kasih antar manusia. Dan beberapa hari yang lalu, The Godfather of Broken Heart, Didi Kempot tutup usia. Ini membuat banyak orang kehilangan. Bahkan jutaan orang penggemarnya kehilangan. Sehari setelah dikuburkan ada sebuah video di Instagram yang menunjukkan ada seorang penggemarnya yang menangis di depan rumah sakit Kasih Ibu Solo, di mana Didi Kempot meninggal dunia. Perasaan takut kehilangan ini memang sangat menyeramkan jika tidak terkondisi dengan baik. Dikutip dari buku dengan judul Good Therapy, perasaan takut ditinggal ini seringkali berawal dari pengalaman kehilangan seseorang di masa kecilnya. Efeknya bisa luar biasa, Ibu, Bapak, dan Saudara. Sampai ada fase yang menyebabkan orang ketakutan, disebut dengan fear of abandonment. Bisa dibilang ini adalah the most common and most damaging phobia. Jadi dari beratus-ratus fobia, fear of abandonment ini adalah salah satu yang sangat merusak daripada ketakutan-ketakutan yang lain. Apapun alasannya, fear of abandonment ini punya efek yang besar dalam hidup manusia. Karena orang yang diliputi dengan rasa fear of abandonment ini kemungkinan akan menunjukkan perilaku kompulsif untuk mengurangi rasa cemasnya. Selain itu, ia akan punya self-esteem atau sikap menghargai diri sendiri itu sangat rendah. Lalu mood swings atau mood dalam dirinya itu sering berubah. Depresi dan kemungkinan masalah mental yang lain. Itu kenapa Ibu, Bapak, dan Saudara ketika Didi Kempot ini mencuat kembali dengan sebutan sobat ambyar, sad boy, sad girls, ini secara psikologis dia baik. Agar jika kita merasakan kehilangan, merasakan sakit hati dan lain-lain sebagainya, itu tidak perlu untuk terlalu lama dirasakan. Bahkan jargonnya adalah loro ati dijogeti. Jangan sampai nanti
Ketika rasa kehilangan, rasa sakit hati itu sampai pada titik fear of abandonment. Seperti yang saya ceritakan di atas. Ibu, bapak, saudari-saudari, perasaan takut ditinggal atau tertinggal adalah masa-masa yang sangat menyeramkan pasca kematian Yesus Kristus. Perasaan ini kemungkinan menghinggapi para murid yang membuat mereka merasa tidak ada yang mengurusi. Dalam masa itu keadaan ditinggalkan seperti yang para murid alami ini, mereka akan merasa berada di luar pintu kota pada malam hari dan sewaktu-waktu akan dimangsa oleh penyamun dan serigala. Kalau analoginya adalah domba. Dengan latar belakang inilah Injil Yohanes berbicara mengenai tempat yang paling aman, yang paling memberikan rasa nyaman. Tempat itu ialah kediaman Bapa sendiri. Di situ yang Maha Tinggi berkuasa. Tidak ada yang dapat mengganggu gugat mereka yang berdiam di dekatnya. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 2 bahwa di sana ada banyak tempat tinggal. Ini cara untuk mengatakan bahwa siapa saja boleh dan bisa menemukan ketentraman dan perlindungan di dekat yang Maha Kuasa. Tidak lagi akan ada yang bakal merasa ditinggalkan, tidak usah berebut dan was-was cemas kalau nanti tidak mendapatkan tempat. Tetapi Yesus datang memberitahukan hal itu. Seperti yang ditegaskan di ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ia sendiri akan menyediakan tempat itu. Dan bila nanti ia sudah selesai, ia akan kembali dan membawa murid-murid ke tempat yang aman tadi. Dan mereka takkan berpisah lagi dengannya. Murid-murid dikuatkan melalui awal pembacaan Injil Yohanes pasal 14 ini agar mereka dikuatkan hatinya. Itulah arti ajakan untuk mempercayai Bapa dan mempercayai Yesus dalam ayat yang pertama. Tetapi kenyataannya, ibu, bapak, saudara-saudari, para murid ternyata masih bingung dan belum percaya. Nah, soal percaya menjadi mahal untuk saat ini. Belum lagi untuk bisa dipercaya. Percaya bukan perkara yang mudah. Bahkan sering kita mendengar orang jauh lebih percaya dengan tindakan yang sudah dilakukan daripada kata-kata yang dikeluarkan. Seorang ahli namanya Steve Tessic. Dia adalah seorang aktor drama keturunan Amerika Serbia. Ia menilai dunia kita sekarang ini memasuki post-truth era. Istilah ini mau menunjukkan adanya ketimpangan antara fakta-fakta yang nyata, yang objektif dengan opini, kata-kata yang berbau provokasi. Orang menjadi sulit membuat batas pembedaan mana yang benar, mana yang keliru. Filipus pun ternyata jauh lebih dulu mengalami bagaimana ia gamang, ia galau akan kehadiran Yesus. Sampai-sampai Yesus bertanya balik kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Hal ini menunjukkan kepada kita dua hal. Yang pertama, kepercayaan itu didasari pengenalan pribadi yang secara mendalam. Filipus memang bersama-sama dengan Yesus, tetapi kelihatannya ia tidak sungguh-sungguh mengenal secara mendalam
siapa pribadi Yesus bagi hidupnya. Pengenalan yang sifatnya luaran, rupanya membuat kesan dan pengalaman terhadap pribadi Yesus itu dangkal, cetek, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dari kegamangan dan kegalauan Filipus ini, yang pertama tadi soal kedekatan emosional, yang kedua kita belajar kunci untuk menumbuhkan sebuah kepercayaan adalah keteladanan. Keteladanan itu sendiri adalah kesaksian hidup yang diwujudkan dalam bentuk tindakan. Maka dalam bacaan kita tadi, Yesus meminta kepada Filipus untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang telah dibuat oleh Yesus. Bukan pertama-tama sebagai bukti kebenaran, tetapi yang ingin dikatakan Yesus adalah bahwa ia berasal dari Bapa. Dan ini, Filipus ini menerima undangan secara personal pribadi untuk terlibat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Bapa. Di titik inilah bagi pemahaman saya Filipus gamang karena tidak mampu membedakan mana objektif tindakan Yesus dengan opini pribadinya. Bahwa Yesus menunjukkan Bapa secara kasat mata. Nah, Ibu bapak dan saudara, dari kegelisahan dan kegamangan Thomas serta Filipus ada sebuah pengakuan yang menjadi ayat emas kita, menjadi ayat andalan orang-orang Kristen, ada di ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus mengakui bahwa ia adalah jalan, bahwa ia adalah kebenaran dan hidup di ayat 6. Nah, kita sebenarnya harus memahami sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Masalahnya sangat sering, mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara juga, orang memenggal ketiganya dan hanya menekankan pada yang pertama saja, yaitu Yesus sebagai jalan. Bahkan diklaim bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Padahal ayat tadi tidak ada kata satu-satunya jalan. Ayat tadi mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tidak mencantumkan kata satu-satunya. Pandangan semacam ini yang memisah-misahkan, seberapapun menariknya sebenarnya menggeser maksud dari ayat yang ke-6 tadi. Maksud asli dari teks ini, dari Yesus yang mengatakan ini, bahasanya jelas. Yesus mengatakan bahwa dia bukan hanya sekedar instrumen. Dia bukan hanya alat untuk menuju tujuan. Nah, kalau kita memisah-misahkan itu, berarti kita sedang menggunakan Yesus sebagai alatnya. Kalau sudah sampai tujuan, ketemu dengan Bapa, sudah selesai. Bukan begitu. Pemahaman instrumental ini tentu tidak sesuai dengan iman Kristen. Khususnya yang secara unik dan istimewa diwartakan dalam Injil Yohanes. Bahwa persekutuan ilahi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau sekarang kita mengklaim bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan, ya secara iman tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi persoalan dalam ayat ini adalah Yesus mengatakan dirinya itu jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan ini sebenarnya sebuah undangan, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebuah undangan untuk menghayati bahwa ketika kita menjalani hidup kita dengan jalan yang Yesus ajarkan, pada bersamaan, pada saat yang sama, kita bisa sampai pada sang tujuan, yaitu Bapa, dalam persekutuan dengan Anak dan Roh Kudus. Artinya, jalan yang kita lalui harus sama dengan Yesus, dan hidup kita ini harus berdasarkan kebenaran yang Yesus ajarkan dan Yesus lakukan. Mengalami sang jalan, mengalami kebenaran hidup untuk sampai pada sang tujuan, yaitu
Bapa di surga. Jika demikian penghayatan kita bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang tidak bisa dipisah-pisahkan sesuai dengan keinginan kita, haruslah kita melihat bahwa jalannya itu harus kita pilih beserta dengan kebenaran dan juga menghidupinya di dalam jalan Tuhan serta kebenaran Tuhan itu. Terang firman Tuhan hari ini tentang penghayatan jalan kebenaran dan hidup, tentang iman kita terhadap Yesus Kristus dalam jalannya, dalam kebenarannya, dalam hidupnya, ditekankan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-12 bagian A. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dalam hal ini orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak hanya menerima keselamatan secara pasif, namun mereka juga harus melakukan pekerjaan yang telah diteladankan, yang telah dicontohkan, yang merujuk pada pekerjaan yang membawa keselamatan dan berkat bagi orang lain. Itu artinya iman itu harus ditunjukkan melalui kesediaan dan kemauan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tadi di atas saya sampaikan, yang telah dicontohkan, yang telah dilakukan, telah diteladankan oleh Yesus. Dengan kata lain, kehidupan orang percaya di dunia ini adalah kesaksian akan iman kita kepada Yesus. Kita harus menjadi orang Kristen yang ngeristeni. Tidak hanya ketok Kristen, alias kelihatannya Kristen, tetapi juga harus menjalani hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Bukan sekedar berani berkata, aku iki lho wong Kristen sejak tahun mbuh kapan. Tidak cuma sering berucap puji Tuhan atau berucap shalom, namun sikap hidupnya sungguh-sungguh meneladani Kristus. Di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, apa yang sudah kita lakukan sebagai murid Kristus? Sudahkah kita berbagi berkat bagi orang lain atau kita malah justru semakin erat memegang berkat Tuhan itu sampai kita sendiri lupa menolong orang-orang di sekitar kita? Kita sibuk dengan urusan pribadi kita sampai kita lupa mengikuti jalan yang Yesus ajarkan. Mengikuti jalan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jika kita mengimani Yesus yang adalah jalan, yang adalah kebenaran dan hidup kita, maka sesuai dengan tema kita hari ini, kita tidak sekedar hanya beriman, tetapi beriman itu bersaksi dan berkarya bagi Tuhan dan sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, setelah kita mendengarkan bersama firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengakhirinya setiap ibadah ini dengan doa yang akan saya akhiri. Bapak Ibu dipersilahkan berdoa sesuai dengan tuntunan liturgi yang sudah Bapak Ibu terima. Doa saya ini bisa dipakai untuk doa akhir dari ibadah Bapak Ibu Saudara. Mari berdoa. Puji syukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menerima begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami dimampukan menjalani hidup kami dengan baik sampai dengan saat ini di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah pandemi virus COVID-19 di negara kami dan di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan yang telah menjaga kami akan terus merawat dan menjaga kami di dalam pengharapan. Sehingga setiap jalan yang kami lalui berdasarkan dengan kebenaran dan menghidupinya di dalam hidup dan keseharian kami. Secara khusus kami membawa doa kami untuk para medis yang saat ini bertugas sebagai garda terdepan dalam pengobatan dan juga penekanan persebaran virus COVID-19 ini. Tuhan sertai dan Tuhan berkati setiap hati, setiap tangan yang melayani dalam bidang kedokteran, baik perawat, rumah sakit maupun seluruh tenaga medis. Tuhan sertai
di dalam perjuangan mereka. Dan kami Tuhan sertai untuk menjaga diri, untuk sama-sama mendukung sekaligus mendoakan perjuangan mereka. Di sisi lain banyak di antara kami, sesama kami yang terdampak akan virus COVID-19 ini, juga Tuhan berkatilah kami di dalam kehidupan kami, cukupkanlah setiap kebutuhan kami, sehingga kami juga dapat menolong orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan mengutus kami untuk menjadi garam dan terang dunia, sehingga kami menghidupi jalan dan kebenaran-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Secara khusus mendoakan keseluruhan warga gereja Tuhan di GKJ Jenar Keparang dan dimanapun mereka berada yang saat ini menyaksikan video ini. Tuhan sertai dan Tuhan berkati agar kami juga menjadi saksi-saksi Tuhan untuk menjalani kehidupan kami yang baik, agar berkat Tuhan dapat kami nyatakan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya, menyerahkan jemaat Tuhan di GKJ Jenar Keparang dimanapun berada, kiranya berkat Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami semua. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.